Shalom teman-teman, saya Mika Makaleo seperti yang saya sudah perkenalkan tadi. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi saya, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dan mari kita simak video berikut ini. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Apa sih itu komunikasi verbal? Nah, teman-teman, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang nonverbal. Dengan harapan komunikan baik pendengar maupun pembaca bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Next, yaitu fungsi komunikasi verbal. Yang pertama ada pertukaran ide yang efektif. Komunikasi verbal lebih mudah untuk digunakan sebagai alat untuk bertukar ide. Komunikasi ini bisa lebih luwes dalam menyampaikan informasi, empati, emosi dari komunikator kepada para komunikan. Yang kedua, menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik ketika menggunakan ungkapan-ungkapan lewat bahasa, penggunaan artikulasi yang bisa menggunakan arti berbeda yang enggak ditemukan pada jenis komunikasi lainnya. Yang ketiga, alat sosialisasi yang efektif. Komunikasi verbal dianggap mudah untuk digunakan dan efektif untuk menyampaikan maksud dari penyampaian informasi. Jenis komunikasi ini dianggap bermanfaat untuk keperluan bersosialisasi di masyarakat dalam sebuah diskusi, obrolan, atau interaksi enggak akan berjalan dengan mudah jika tidak ada komunikasi verbal. Yang keempat ada penamaan. Komunikasi verbal dianggap sebagai salah satu cara komunikasi efektif yang memungkinkan pesan sesuai dengan tujuannya. Penamaan bisa memudahkan untuk mengidentifikasikan benda, objek, dan tindakan atau orang yang berbeda-beda. Jika tidak ada komunikasi verbal, seseorang akan kesulitan untuk menreferensikan sesuatu. Dan yang terakhir, media pengembangan bahasa. Perkembangan zaman memunculkan banyak hal baru yang harus selalu dicari pengertian dan penjelasannya. Komunikasi verbal menggunakan bahasa tertentu yang menentukan perkembangan-perkembangan yang mengikutinya. Banyak bermunculan bahasa internet atau bahasa yang populer di sosial media yang menunjukkan bahwa bahasa selalu berkembang dan semakin beragam. Nah, teman-teman, jadi itu adalah fungsi komunikasi dari komunikasi verbal. Baik, berikutnya saya akan menunjukkan beberapa contoh dalam komunikasi verbal. Nah, teman-teman, contoh dari komunikasi verbal ada pidato, rapat dan berdiskusi, melakukan chatting dengan media sosial, guru yang sedang mengajar di kelas, menulis surat, berinteraksi tertulis melalui media sosial, dan membaca novel. Nah teman-teman, bagaimana dengan video penjelasan saya tentang komunikasi verbal? Semoga teman-teman bisa paham dan mengerti pengertian dari komunikasi verbal beserta contoh dan fungsinya. Sekarang next saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Teman-teman, baik kita masuk dalam komunikasi nonverbal. Pengertian dari komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis, komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Baik, kita masuk dalam fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama ada repetisi. Fungsi ini dimaksud untuk mengulangi maksud dari komunikasi verbal. Contohnya menganggukkan kepala ketika mengatakan iya dan menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Yang kedua ada substitusi. Nah, ada kalanya komunikasi ini cukup untuk mengirim pesan dan tujuan. Di samping lebih ekspresif dan bermakna daripada kata-kata, komunikasi nonverbal juga lebih mudah dilakukan dan dipahami dalam banyak kasus. Bahkan menjadi solusi terbaik dalam mengatasi keterbatasan bahasa. Beberapa contoh umum dari fungsi ini adalah melambaikan tangan sebagai pengganti ucapan halo atau selamat tinggal. Yang ketiga teman-teman ada kontradiksi. Kontradiksi adalah penolakan pesan verbal atau pemberian makna lain terhadap pesan verbal yang disampaikan. Kontradiksi bisa berfungsi sebagai humor atau sindiran. Sebagai contoh, seseorang memuji prestasi orang lain namun sambil mengolok-olok. Yang keempat ada aksentuasi.
Aksentuasi berfungsi menambahkan intensitas atau kekuatan pada kata-kata verbal. Contohnya ketika mengucapkan kata-kata "aku senang bisa melihatmu lagi" dengan lebih keras dan antusias kepada teman yang sudah lama tidak kita jumpai. Yang terakhir, komplemen. Fungsi komplemen diartikan sebagai upaya melengkapi serta memperkaya makna pesan verbal. Kita masuk dalam contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama ada kontak mata. Nah teman-teman, ketika seseorang tidak melakukan kontak mata dengan kita, jangan marah dulu ya. Mengapa begitu? Karena menghindari kontak mata bisa berarti bahwa orang tersebut merasa malu dengan kita. Terlebih lagi jika dia selalu menundukkan pandangannya ke bawah. Seseorang yang kurang percaya diri cenderung mengalami kesulitan dalam membuat dan mempertahankan kontak mata. Sebaliknya, mereka yang berani melakukan kontak mata dengan cukup lama adalah orang-orang yang merasa percaya diri akan ucapannya. Yang kedua ada ekspresi wajah. Nah, seperti kita tersenyum itu mengindikasikan perasaan kebahagiaan atau kepuasan akan suatu hal. Baru jika kita merengut atau cemberut itu menunjukkan rasa ketidakpuasan atau frustasi. Nah, wajah yang kurang berekspresi. Wajah tanpa ekspresi dapat menunjukkan setidaknya dua hal. Yang pertama rasa ketidaktarikan atau kebosanan. Yang kedua menunjukkan sikap penghinaan terhadap sesuatu. Dengan kata lain, kita sudah tidak peduli lagi dengan orang tersebut. Berikutnya gerakan tubuh. Nah, ekspresi wajah dapat menggambarkan suasana hati kita. Namun, seluruh anggota tubuh dapat menjadi barometer bagi komunikasi nonverbal. Sebagai contoh, ketika seseorang menyilangkan tangan, disadari atau tidak, mereka sedang mengatakan, "Saya tidak setuju dengan ide-ide Anda." Betul atau tidak, teman-teman? Pasti ketika kita menyilangkan tangan, pasti kita mengatakan tidak. Nah, sebaliknya jika seseorang meletakkan tangan di atas meja atau di atas pangkuan dengan postur tubuh yang santai dan terbuka, maka sebenarnya mereka sedang menyampaikan pesan tentang sebuah keterbukaan terhadap pendapat orang lain. Bagaimana jika seorang mengotak-atik pena atau objek lain yang ada di depan mereka? Ini bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut sedang merasa bosan dengan pembicaraan yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada nada suara. Jika volume atau nada suara seseorang meningkat dan mereka berbicara dengan cepat, ini menandakan bahwa mereka dalam keadaan yang bersemangat atau sedang merasa nervous untuk menyampaikan sesuatu. Sebaliknya, jika seseorang berbicara dengan nada tenang dan santai, maka ini menandakan bahwa mereka menyampaikan pesan tanpa rasa takut, khawatir, dan tanpa memasukkan alasan-alasan tertentu. Yang terakhir ada sentuhan. Sentuhan bisa digunakan untuk mengomunikasikan berbagai emosi, misalnya kasih sayang, keakraban, dan simpati. Sentuhan yang biasa dilakukan oleh wanita dan pria biasanya memiliki arti yang berbeda. Nah teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan juga tentang komunikasi nonverbal. Sekarang mari kita simak video ini tentang perbedaan komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Perbedaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Perbedaan utama komunikasi verbal dan nonverbal terletak pada cara penyampaian pesannya. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata dan bahasa dalam menyampaikan pesan, sementara nonverbal memakai bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Ada 3 perbedaan dari komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, perbedaan simbolik. Komunikasi nonverbal punya dampak simbolik yang berbeda dengan komunikasi verbal. Simbol yang digunakan dalam komunikasi nonverbal sifatnya dinamis tergantung situasinya. Contoh, warna hitam terkadang identik dengan suasana duka cita, namun juga bisa bermakna elegan dan indah. Sedangkan simbol dalam komunikasi verbal lebih spesifik, karena kata dan bahasa yang digunakan telah disepakati bersama. Yang kedua ada struktur. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal terletak pada strukturnya. Komunikasi verbal punya peraturan tata bahasa yang sifatnya terstruktur, sedangkan komunikasi nonverbal terjadi secara tidak disadari, tidak dapat diramalkan sehingga tidak ada struktur formal dalam proses komunikasinya. Dan yang terakhir, bentuk linguistik. Dalam komunikasi nonverbal, lambang atau simbol tidak punya struktur sehingga sulit dalam memberi makna. Oleh karena itu, komunikasi nonverbal sifatnya non-linguistik karena menggunakan bahasa isyarat dalam proses komunikasinya. Sementara komunikasi verbal punya linguistik yang bisa dilihat dan dipahami lewat penggunaan kata-kata serta bahasa. Berkelanjutan atau tidak, komunikasi verbal bersifat berkelanjutan dan akan berhenti jika komunikasi atau komunikan
meninggalkan proses komunikasinya. Sementara komunikasi nonverbal masih bisa terjadi bahkan setelah proses komunikasinya berakhir. Teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan apa perbedaan dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Berikut saya juga akan menjelaskan karakteristik dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jadi mari kita simak penjelasan saya berikutnya. Karakteristik komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Berikut adalah karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama, jelas dan ringkas. Karakteristik komunikasi verbal yang pertama ialah jelas dan ringkas. Artinya komunikasi yang terjadi harus sederhana, pendek, dan dilakukan secara langsung. Kata, kalimat, dan bahasa yang digunakan oleh komunikator maupun komunikan harus jelas dan mudah dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pemaknaan yang ambigu. Yang kedua, teman-teman, ada perbendaharaan kata. Proses komunikasi dikatakan berhasil saat komunikator mampu menerjemahkan dengan baik kata serta kalimat yang digunakannya. Baik dalam kata maupun bahasa, kedua unsur ini harus mudah dimengerti oleh komunikan supaya keberhasilan komunikasi meningkat. Lanjut, yaitu kecepatan berbicara. Saat berkomunikasi, komunikator dan komunikan harus memperhatikan kecepatan dalam berbicara, karena kecepatan akan mempengaruhi kualitas pesan dan komunikasi yang dilakukan. Dan yang terakhir, humor. Karakteristik komunikasi verbal ini seringkali dibutuhkan untuk memberi dukungan emosi serta meningkatkan keberhasilan komunikasi. Humor juga bisa membantu mengurangi ketegangan serta rasa bosan dalam proses komunikasi. Kita masuk dalam karakteristik nonverbal. Yang pertama ada komunikatif. Komunikatif adalah perilaku yang disengaja maupun tidak yang bertujuan untuk mengomunikasikan pesan yang ada supaya bisa diterima secara sadar. Misalnya menguap saat mendengarkan orang berbicara bisa dimaknai mengantuk atau rasa bosan. Yang kedua ada kesamaan perilaku. Karakteristik komunikasi nonverbal ini berarti ada kesamaan perilaku antara satu orang dengan lainnya. Kesamaan perilaku bisa terlihat dari bagaimana seseorang bersikap, duduk, berdiri, berjalan, menggerakkan tangan, diam, dan pola bicara. Yang ketiga, artefaktual. Dalam bentuk artefak, benda atau barang yang digunakan seseorang. Contohnya cara berpakaian, tata rias wajah, kendaraan yang digunakan, rumah serta perabotnya, dan barang-barang yang digunakan. Lanjut, artefaktual. Komunikasi nonverbal bisa dalam bentuk artefak yang digunakan seseorang. Contohnya cara berpakaian, tata rias wajah, kendaraan yang digunakan, rumah serta perabotnya, dan barang-barang yang digunakan. Berikutnya, kontekstual. Komunikasi nonverbal ini menunjukkan bahwa bahasa nonverbal yang digunakan manusia untuk berkomunikasi terjadi dalam suatu konteks yang membantu penentuan makna. Contohnya menangis saat memenangkan lomba tentunya berbeda makna dengan menangis saat berduka cita. Yang terakhir, teman-teman, adalah dapat dipercaya. Perilaku nonverbal bisa dipercayai bila komunikasi verbal dan nonverbalnya bersifat konsisten. Jika tidak konsisten, tentunya perilaku nonverbal akan mudah diketahui orang lain. Baiklah, sekian dari video penjelasan saya tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mohon maaf jika ada yang kurang atau yang salah. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Dadah.